Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartinida Desril Adelia. Saya dari kelas PAI 2B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang kemarin sudah disusun dari makalah dari mata kuliah Studi Islam yang dibimbing langsung oleh Ibu Nova Fareha. Nah, di sini yang akan kita bahas itu berjudul Studi Fikih Islam. Jadi di sini kita akan membahas fikih bersama-sama. Kita ulas di dalamnya. Langsung saja ke pengertian fikih. Pengertian fikih. Fikih secara etimologi itu adalah hukum-hukum amali sebagai produk ijtihad dari para ulama. Nah, fikih sebagai produk ijtihad ini diambil dari dua aspek sumbernya. Yang pertama, fikih merupakan interaksi antara si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupi di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Jadi, fikih itu adalah suatu interaksi, suatu hubungan antara si pemikir, si pelaksana dengan lingkungan yang melingkupi si pemikir, maupun dari sosiokultural, dari kebudayaan, ataupun dari politik. Jadi saling sejalur, sealur gitu. Juga yang kedua, aspek yang kedua itu, oleh karena itu fikih tak lepas dari konteks spansialnya, maka ia bersifat partikularistik. Jadi fikih itu tidak lepas dari sifat-sifat aslinya. Karena fikih ini adalah hukum-hukum yang ada sejak zaman Rasulullah, seperti itu. Dan untuk pembahasan yang kedua itu adalah karakteristik hukum Islam dalam fikih. Nah, ada dua kategori di sini. Yang pertama adalah sumber hukum dan yang kedua itu dari sumber taklifi. Yang pertama sumber hukum. Sumber hukum ini terdapat dari dua aspek juga. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari Al-Hadis. Nah, dua aspek ini kan sudah sering terdengar di telinga kita ya. Karena dua aspek ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah sumber taklifi. Sumber taklifi ini juga ada dua aspek di dalamnya. Yang pertama itu adalah wajib. Dan yang kedua adalah mandub. Mandub ini sama dengan sunnah. Kayak gitu. Nah, wajib sendiri itu adalah suatu perkara yang jika dilakukan akan mendapat pahala. Dan jika tidak dilakukan jika tidak dilakukan maka dia akan berdosa. Karena ini wajib. Contohnya, melakukan sholat fardu, puasa Ramadan, nah, dan sebagainya. Itu adalah wajib. Dan yang kedua, itu adalah mandub atau sunnah itu tadi, yang secara etimologi itu adalah perkara yang jika dilakukan maka akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan maka dia tidak akan berdosa. Karena ini adalah sebuah anjuran dari Rasulullah. Seperti itu. Nah, jadi saya simpulkan bahwa fikih itu adalah sumber-sumber amali yang ada dari zaman Rasulullah dan dilakukan dari para sahabat, dilakukan oleh para sahabat, lalu para sahabat sudah meninggal, dilakukan oleh para umat-umat juga, para ulama, para masyayikh kayak gitu. Sampai sekarang ilmu fikih masih menjadi hukum yang paling utama di mata umat, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini masih golongan orang-orang yang al-fakir, seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah sumber taklifi. Sumber taklifi ini juga ada dua aspek di dalamnya. Yang pertama itu adalah wajib. Dan yang kedua adalah mandub. Mandub ini sama dengan sunnah. Kayak gitu. Nah,
wajib sendiri itu adalah suatu perkara yang jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan juga tidak, dan jika tidak dilakukan maka dia akan berdosa karena ini wajib. Contohnya melakukan sholat fardu, puasa Ramadan, nah dan sebagainya, itu adalah wajib. Dan yang kedua itu adalah mandub atau sunnah itu tadi, yang secara etimologi itu adalah perkara yang jika dilakukan maka akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan maka dia tidak akan berdosa, karena ini adalah sebuah anjuran dari Rasulullah, seperti itu. Nah, jadi saya simpulkan bahwa fikih itu adalah sumber-sumber amali yang ada dari zaman Rasulullah dan dilakukan dari para sahabat, dilakukan oleh para sahabat, lalu para sahabat sudah meninggal, dilakukan oleh para umat-umat juga, para ulama, para masyayikh kayak gitu. Sampai sekarang ilmu fikih masih menjadi hukum yang paling utama di mata umat, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini masih golongan orang-orang yang al-fakir, seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.